Nurliza dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan yaitu kompleksitas mendapatkan data yang valid dalam penelitian kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan apa itu populasi dan sampel. Yang pertama adalah populasi. Populasi adalah semua subjek atau objek sasaran penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas atau jumlah dan karakteristik ciri-ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan Singarimbun dan Effendi berpendapat bahwa populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi ini tidak hanya bersifat orang saja, tetapi juga bisa bersifat benda-benda alam yang lain, dan juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Yang kedua adalah sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Atau dengan kata lain, sampel adalah wakil dari populasi. Dalam pengambilan sampel, yang perlu diperhatikan adalah bahwa karakteristik yang ada dalam populasi harus terwakili oleh sampel. Kegiatan dalam menentukan sampel itu disebut dengan sampling. Lalu, ada asumsi-asumsi dalam penentuan sampel. Untuk memperoleh sampel yang representatif atau memenuhi asas keterwakilan, maka seseorang peneliti harus memahami teknik-teknik dalam menentukan sampel. Suatu metode atau teknik pengambilan sampel yang baik dan ideal harus mempunyai sifat-sifat, yaitu sifatnya yang pertama dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti. Yang kedua, dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku dari taksiran yang diperoleh. Presisi adalah tingkat ketetapan yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh dari sampel dibandingkan hasil yang diperoleh dari populasi. Yang ketiga, sederhana sehingga mudah untuk dilaksanakan. Dan yang keempat, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya. Ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya sampel dalam suatu penelitian, yaitu yang pertama, derajat keseragaman dari populasi. Semakin seragam populasi, maka semakin kecil jumlah sampel yang dapat diambil. Apabila populasi seragam sempurna, maka satu satuan elementer saja dari seluruh populasi itu sudah cukup representatif untuk diteliti. Sebaliknya, apabila populasi secara sempurna tidak seragam, maka hanya penjajahan lengkaplah yang dapat memberikan gambaran yang representatif. Yang kedua, presisi yang dikehendaki dari penelitian. Semakin tinggi presisi yang dikehendaki, semakin besar jumlah sampel yang harus diambil. Jumlah sampel yang besar cenderung akan memberikan penduga atau taksiran yang lebih mendekati nilai sesungguhnya dari populasi. Terdapat hubungan korelasi yang negatif antara besarnya sampel yang diambil dengan besarnya tingkat kesalahan atau error. Semakin besar jumlah sampel, maka semakin kecil tingkat kesalahan atau penyimpangan terhadap nilai populasi. Lalu yang ketiga, rencana analisa. Jumlah sampel juga tergantung dari kebutuhan yang disesuaikan dengan rencana analisa data. Misalnya, apakah teknik analisa data menggunakan statistik, parametrik, atau non-parametrik. Dan yang keempat, yaitu biaya, waktu, dan tenaga. Besarnya biaya yang tersedia, keterbatasan waktu penelitian, serta jumlah tenaga peneliti merupakan faktor yang juga bisa dijadikan alasan dalam penentuan sampel. Lalu ada yang namanya kerangka sampling atau sampling frame. Kerangka sampling adalah daftar dari semua unsur sampling. Suatu kerangka sampling yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang sebagai berikut, yaitu yang pertama, harus meliputi seluruh unsur sampel atau tidak satu unsur pun yang tertinggal. Yang kedua, tidak ada unsur sampel yang dihitung 2 kali. Yang ketiga, harus up to date atau data terbaru. Dan yang keempat, batas-batasnya harus jelas. Maka, misalnya batas wilayah, kategori, dan sebagainya. Dan yang kelima, harus dapat dilacak di lapangan. Lalu ada teknik penentuan sampel. Tentunya untuk menghindari kesalahan yang terjadi dalam menentukan sampel, maka kita harus menggunakan
teknik penentuan sampel yang terbagi dalam dua kategori, yaitu probability sampling dan non-probability anggota populasi untuk dipilih menjadi sampling. Teknik ini terbagi atas 6. Yang pertama, sampling sistematis, di mana teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi ini terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya, kelipatan dari bilangan 5, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, nomor 10, nomor 15, nomor 20, dan seterusnya hingga nomor 100. Yang kedua, ada sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Misalnya, akan dilakukan penelitian terhadap anak jalanan di Kota Padang. Penelitian dilakukan oleh 5 orang anggota peneliti di 5 lokasi penelitian yang berbeda di wilayah Kota Padang. Jumlah sampel yang diinginkan ditentukan sebanyak 100 orang anak jalanan, maka masing-masing anggota peneliti diberi kuota sebanyak 20 orang anak jalanan untuk setiap lokasi penelitian. Yang ketiga, sampling aksidental. Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Misalnya, akan melakukan penelitian mengenai bagaimana pendapat ibu-ibu tentang harga ikan di Pasar Gaung. Maka peneliti bertanya kepada ibu-ibu yang sedang berbelanja atau yang sedang ditemui di Pasar Gaung tersebut pada jam-jam yang telah ditentukan oleh si peneliti. Yang keempat, ada sampling purposive, yaitu teknik pengambilan sampel di mana peneliti terlebih dahulu menetapkan kriteria tentang karakteristik sampel yang akan diteliti sesuai dengan tema penelitiannya. Misalnya, peneliti akan meneliti tentang pengaruh kegiatan di unit kegiatan mahasiswa terhadap indeks prestasi mahasiswa. Probability sampling terbagi atas 4. Yang pertama yaitu simple random sampling. Simple random sampling dikatakan demikian karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Jadi itu cukup sederhana. Semua anggota populasi berhak dan memperoleh kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Pada teknik ini, tiap unit populasi diberi nomor, kemudian sampel yang diinginkan ditarik secara random, baik dengan menggunakan yang pertama random number atau tabel random, dan yang kedua cara undian biasa atau model undian arisan. Salah satu ciri dipergunakan teknik ini jika populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama. Yang kedua, ada proportionate stratified random sampling atau pengambilan sampel acak di stratifikasi. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga, ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari PT tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, 800 orang lulusan SMU, 700 orang lulusan SMP, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu diambil semuanya sebagai sampel. Karena dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Sementara yang lulusan S1, SMU, dan SMP diambil secara proporsional berdasarkan strata sesuai dengan jumlah sampel yang ditentukan. Misalnya, jumlah sampel yang ditentukan itu 5%. Lalu yang keempat,
yaitu cluster sampling atau area sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa atau kelurahan. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Lalu teknik penentuan sampel yang kedua yaitu non-probability sampling. Teknik ini tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi sampel seorang mahasiswa yang terlibat dalam unit kegiatan mahasiswa tersebut. Yang kelima ada sampling jenuh. Sampling jenuh ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah yang terakhir ada snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan cara menentukan key persons atau informan yang mengetahui betul tentang peristiwa fenomena yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Teknik ini ibaratkan bola salju yang sedang bergulir atau menggelinding. Informan kedua dipilih berdasarkan informasi dari informan pertama, begitu pula orang ketiga, dan seterusnya diambil berdasarkan informasi dari orang yang sebelumnya. Makin lama jumlah informan semakin besar. Pengambilan sampel dengan teknik ini akan berhenti sampai dengan tidak adanya informasi baru lagi dari orang yang sebelumnya atau orang yang terakhir menjadi informan. Teknik ini lazim atau sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama mempresentasikan hasil diskusi kami di video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.